Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dan marilah dengan penuh sukacita kita menyambut kedatangan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 242, Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Ibadah kita berlangsung atas berkat pertolongan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, ketika manusia tidak mendengarkan Tuhan, maka penderitaan menanti. Demikian kita membaca kisah penderitaan pertama manusia yang berasal dari manusia yang lebih mendengarkan suara ular ketimbang suara Tuhan. Tema firman Tuhan saat ini adalah mendengarkan suara Tuhan. Dan marilah kita panjatkan sukacita dalam pujian bagi Tuhan melalui nyanyikanlah Kidung Baru NKP 104 bait pertama dan yang kedua, apinya berkobar dalam hatiku. apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci, saat ini ya Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, mengakui akan segala keterbatasan, kekurangan, dan dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Sepanjang perjalanan kehidupan kami, dari sabat yang lalu sampai dengan saat ini, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Ya Tuhan, ampunilah pelanggaran dan dosa kami. Layakkanlah dan sucikanlah kami menghadap kehadirat-Mu.
sehingga berkat-berkat yang kami terima. Inilah pengakuan dosa kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah. Dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat yang ke-20. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita rayakan anugerah Allah ini dengan ungkapan pujian dari NKB 125 bait yang pertama dan yang kedua, Ku dengar panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib ikutlah aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Engkau Allah yang menjadi sumber hikmat dan pengertian kami. Engkau Sang Sabda abadi yang sudah menjadi manusia dan kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Naungi kami, sertai kami, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dan juga melaksanakan dengan setia di dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang melantarkan firman saat ini, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan bacaan kita saat ini terambil dari kesaksian Injil Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan 14. Matius 22 ayat pertama sampai dengan 14 yang demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia,
Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan dengan setia melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Shalom. Apa kabar saudara-saudara pada minggu ini? Saya sehat. Harapannya saudara-saudara semua juga dalam keadaan sehat, bahagia, dan senantiasa penuh dengan limpahan berkat yang dari Tuhan. Di minggu yang kedua bulan keluarga saat ini, kita mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan waktu yang baik kepada kita, masih memberikan kesempatan di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga. Kiranya syukur itulah yang senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi kehidupan ataupun nafas hidup kita di dalam menjalani aktivitas yang panjang. Firman Tuhan dengan satu tema, mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan Tuhan. Itulah yang menjadi tema pada saat ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, apa jadinya ketika di dalam keluarga tidak terjadi saling mendengarkan? Suami tidak mendengarkan istri, istri tidak mendengarkan suami, orang tua tidak mendengarkan anak, anak tidak mendengarkan orang tua, mantu tidak mendengarkan mertuanya, mertua tidak mendengarkan mantunya. Apa yang terjadi ketika setiap anggota keluarga itu tidak mendengarkan yang lain? Kesedihan, sakit hati, ketidakharmonisan. Pasti 3 hal itu akan terjadi ketika masing-masing anggota keluarga itu cuek, tidak mau mendengarkan yang lainnya. Kesedihan tentu saja akan dirasakan, sakit hati, ketidakharmonisan. Coba kita bayangkan saja ketika ada suami yang tidak didengarkan istrinya. Suami berbicara, "Bu, kenapa ya situasi saat ini semakin sulit?
pendapatan kita semakin berkurang. Istrinya diam saja, seolah-olah tidak menganggap apa yang diungkapkan, yang ditanyakan oleh suaminya. Pasti suaminya sakit hati. Dan ini pintu pembuka untuk mencari orang lain sebagai teman curhatnya. Kalau suami sudah punya teman curhat lain di luar rumah, bahaya mengintai bagi keluarga. Demikian juga sebaliknya ketika istri seperti itu. Dan saat ini bagaimana rasa sakit hatinya anak-anak ketika anak-anak tidak juga didengarkan suaranya oleh orang tua mereka. Bu, aku sedih, aku dibully oleh teman-temanku, tapi ibunya hanya diam, bapaknya hanya diam. Mereka seolah-olah merasakan tidak ada teman lagi. Mereka pasti sakit hati. Mereka pasti sedih. Kok orang tuaku tidak mendengarkan aku? Apa yang terjadi? Yang terjadi tentu saja adalah keadaan yang nantinya bisa menjadikan keluarga itu broken home. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mendengarkan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan adalah mendengarkan ungkapan-ungkapan baik, nasihat-nasihat baik, dan juga dorongan-dorongan baik dari Tuhan melalui saudara-saudara ataupun juga anggota sesama yang ada, yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk kita melihat bagaimana Tuhan mengajarkan kerajaan sorga diumpamakan seperti perjamuan kawin. Seorang raja mengadakan perjamuan kawin. Raja itu menyediakan hidangan yang istimewa. Peliharaannya dan ubur rampe yang lainnya sudah disiapkan. Gedungnya pasti juga sudah disiapkan, suasananya pasti sudah disiapkan. Kalau namanya perjamuan kawin, datang ke kondangan, pasti di sana suasananya adalah bahagia. Kebahagiaan inilah yang sesungguhnya diberikan, ditawarkan raja itu kepada undangan-undangannya. Tetapi apa yang terjadi? Undangan-undangannya menolak. Undangannya tidak mengindahkan akan harapan dari raja itu. Bahkan hamba-hamba dari raja itu ada yang menerima perlakuan kekerasan. Inilah yang membuat sedih hati raja. Inilah yang menjadi raja murka. Mereka yang sudah dipilih untuk datang, kok enggak mau datang. Raja itu akhirnya memerintahkan pada para hamba-hambanya, para hamba untuk mengundang semua orang. Para hamba ini mungkin ya berteriak-teriak di pinggir jalan, di perempatan, supaya mau datang. Orang-orang siapapun mau datang untuk datang ke perjamuan raja itu. Nah, yang datang sangat banyak dan raja bersukacita. Tetapi raja pun menemukan kesedihan. Ada orang yang tidak mengindahkan akan undangan dari para hamba raja, yaitu satu orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Dan ketika ditanya mengapa tidak menggunakan jubah atau pakaian pesta, orang itu diam saja. Dan orang ini sesungguhnya sama dengan banyak orang yang di awal yang sudah diundang secara resmi. Dari bacaan ini sesungguhnya kita diingatkan, Tuhan Yesus menegur, mengingatkan orang-orang yang sudah menerima hukum Taurat, yang sudah kenal akan Abraham, Yakub, tetapi mereka tidak mau menerima dan masuk ke dalam undangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka menolak Yesus. Bahkan Yesus, anak Allah yang hidup itu, ditangkap. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus pun mengalami tindak kekerasan, mati di kayu salib. Dan
orang-orang seperti pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal bersama-sama dalam suasana kerajaan Allah bersama Yesus Kristus. Dari sini, saudara-saudaraku, firman Tuhan ini mengajak kita, mari mendengarkan Tuhan, mari mendengarkan suara Tuhan. Dia yang sudah mengundang. Memang dalam firman Tuhan yang terakhir, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, ayat 14 menunjukkan kepada kita Tuhan tidak kurang-kurangnya berkasih kepada orang-orang di dunia ini. Mereka dipanggil, kita pun dipanggil, tetapi banyak, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dan ketika sudah dipilih di sana, kita pun harus merasakan suasana kerajaan Allah. Saudaraku, di bulan keluarga, rumah tangga kita, mari kita ciptakan suasana sorga. Rumahku, sorgaku. Dalam suasana sorga itu, masing-masing anggota keluarga diundang untuk saling mendengarkan, untuk saling merasakan, untuk saling mencintai, untuk saling menghormati. Sehingga suasana bahagia, suasana pesta yang ada di dalam rumah tangga banyak, dan perbanyaklah suasana sukacita di dalam keluarga. Jangan suasana neraka, jangan suasana pertempuran, jangan suasana kematian, tapi suasana surga. Dan ketika suasana surga mau kita ciptakan, kuncinya adalah mau mendengarkan suara Tuhan, nasihat yang baik melalui saudara-saudara di sekitar kita, anggota keluarga kita lain. Demikian firman Tuhan, kiranya kita dimampukan untuk melaksanakannya. Haleluya. Amin. Saat teduh untuk kita bersama. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama umat percaya di seluruh muka bumi ini, kita menguatkan, mengikrarkan kembali pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan di dalam syafaat-syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, di minggu yang kedua bulan keluarga ini, Engkau mengingatkan kami untuk kami mendengarkan suara-Mu, untuk kami mendengarkan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi keluarga yang bahagia, yang sejahtera, yang harmonis. Di tengah pemeliharaan Tuhan saat ini, kami mendoakan akan keadaan bangsa negara kami ya Tuhan, sertai berkati pemimpin bangsa kami, secara khusus di era pandemi saat ini. Kami mendoakan akan upaya pemerintah dalam keadaan yang sekarang ini, di minggu ini banyak sekali demo oleh karena keadaan atau penolakan undang-undang Omnibus Law. Kiranya Tuhan memberikan kebijakan, kebaikan yang baik kepada pemimpin kami dan juga kepada para mahasiswa dan buruh, sehingga bisa duduk dengan bersama untuk menciptakan suasana yang lebih baik dan juga lebih damai. Kami serahkan akan upaya pemerintah ini ke dalam tangan kuat kuasa. Kami juga menyerahkan akan upaya pemerintah dalam penanganan kasus COVID-19. Sertai dan berkati ya Tuhan saudara kami yang ada di puskesmas, yang ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati
semuanya, sehingga mereka pun bisa bertahan dan juga senantiasa sabar. Saudara-saudara kami yang menderita sakit, ya Tuhan, jamahlah, berikan kesembuhan, berikan kekuatan, sehingga pada hari Tuhan, waktu Tuhan merasakan kesembuhan. Saat ini ya Tuhan, kami juga menyerahkan akan gereja kami GKJ Penaruban. Kiranya Tuhan memberkati sehingga ibadah online melalui daring ini menjadi sarana untuk pemeliharaan iman kami jemaat Tuhan di Penaruban. Sertai majelis, sertai komisi, keluarga-keluarga kami juga Tuhan sertai, Tuhan memberkatinya. Sehingga keluarga kami ya Tuhan menjadi keluarga pelopor dari protokol kesehatan untuk menghormati dan menjaga orang lain, supaya orang lain dan kami pun tidak tertular oleh COVID-19. Mampukan kami untuk mentaati protokol kesehatan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengaturkan persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini menjadi sarana untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan doa kami ini ya Tuhan, kami dasarkan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami melalui pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 318 bait pertama dan yang kedua, Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana Kaulah tamu yang datang, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiada lengkap, di mana hati kirang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang Kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat hidup
sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Undurlah dari tempat ini dan lanjutkanlah ibadahmu di dalam kehidupan sehari-hari dengan mendengarkan suara Tuhan melalui sesama, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.